Kali ini kita belajar dan diskusi mengenai lanjutan dari pelajaran sebelumnya, yaitu persamaan diferensial linier. Ya, apa yang disebut linier? Kenapa harus ada tambahan kata-kata linier? Nanti kita tunjukkan bagaimana bentuk linier dulu, tapi saya akan tuliskan bentuk umum dari persamaan diferensial linier. Kita mulai dari linier orde 2. Ya. Untuk orde selanjutnya sama saja. Saya ambil contoh yang persamaan PD linier ini orde 2. Walaupun orde 2 nanti orde 3 sama saja. Bentuk umumnya adalah PX D2Y dx kuadrat QX dy dx ditambah rx y sama dengan gx. Ini bentuk dari orde PD linier orde 2. Ya. Jadi suatu persamaan diferensial, karena di sini ada turunan kedua, maka yang paling tinggi orde 2 paling tinggi turunannya adalah orde 2, sehingga ini disebut persamaan diferensial orde 2. Linier jikalau di sini adalah fungsi x, ini juga fungsi x, ini juga fungsi x, ini adalah fungsi x. Itu akan linier. Ya. Kalau di sini ada unsur y, misalnya p, x, y begitu, itu sudah tidak linier lagi, ya. Jadi kalau di sini yang disebut linier, koefisien dari y, baik turunan kedua, turunan pertama, itu harus fungsi x. Jika ruas kanannya itu sama dengan 0 alias gx, maka persamaan menjadi px d2y dx kuadrat ditambah gx dy dx ditambah r x y sama dengan 0. Ya, jadi kalau gx-nya 0, ruas kanannya sama dengan 0, disebut PD linier homogen. Ya, jadi kalau ruas kanannya sama dengan 0, itu disebut dengan homogen. Ya. Nah, jika ada suatu fungsi y1 x dan y2x, ya, ada dua fungsi yaitu y1 dan y2, merupakan solusi persamaan linier homogen. Jadi persamaan linier homogen ini maka
saya tulis di sini, maaf ini agak mencong. Maka solusinya dari persamaan PD linear ini adalah suatu fungsi X sama dengan C1Y1X tadi, C2Y2X, di mana C1 dan C2 adalah konstan, ya. Jadi saya ulangi lagi, kalau di mana ada suatu fungsi Y1 dan Y2 merupakan solusi persamaan linear homogen, maka solusinya adalah C1 dari Y1 dan Y2, di mana C1-nya dan C2-nya adalah konstan, ya. Ini adalah solusi ini. Bagaimana kita mencari solusinya? Ya, cukup rumit untuk mencari suatu solusi dari persamaan diferensial order tinggi, ya. Jika P, Q, dan R itu adalah konstan, ada P, X, Q, X, dan Rx adalah konstan, ya. Ini salah satu pendekatan untuk mencari solusi dari persamaan diferensial order 2. Jadi kita anggap, jikalau Px koefisien dari turunan itu adalah konstan, ya, maka bentuknya adalah yang turunan 2 ini saya tulis Y double aksen, turunan pertama saya tulis Y aksen, dan ini adalah yang fungsinya Y atau Y sama dengan 0. Ini homogen, ya. Jadi jikalau PQR itu konstan, maka kita bisa tulis secara sederhana seperti ini, di mana A, B, C-nya konstan, ya. Nah, bagaimana kita melakukan suatu pendekatan? Kita coba suatu fungsi, yaitu Y sama dengan E pangkat Rx, ya. Kita tahu kenapa kita memilih ini, karena bentuk dari eksponensial ini jika diturunkan akan tetap, ya. Jadi hanya berbeda dengan koefisiennya saja. Kita lanjut ke papan berikutnya. Jikalau kita menemui Y sama dengan E pangkat Rx, maka Y aksennya sama dengan E Rx, dan Y double aksennya adalah turunkan lagi menjadi R kuadrat Rx, ya. R ini adalah, ini adalah bilangan konstan, ya. Jadi kalau kita masukkan menjadi ke dalam bentuknya tadi adalah kita masukkan ke persamaan sebelumnya, maka bentuknya menjadi tadi A Y double aksen plus B Y aksen plus C Y sama dengan 0. Kita masukkan menjadi A-nya adalah tetap A, Y double aksennya adalah R kuadrat E pangkat Rx,
ditambah B R E pangkat Rx ditambah C E pangkat Rx sama dengan 0. Kalau kita keluarkan, E pangkat Rx-nya adalah A R kuadrat plus B R plus C sama dengan 0. Ya, seperti itu. Kita lihat bahwa bentuk eksponensial di mana R adalah bilangan rasional, ya, maka ini tidak mungkin mencapai harga 0, ya. Taruhlah E pangkat R-nya 0, E pangkat 0 adalah 1. Jadi ini tidak mungkin sama dengan 0. Dengan sendirinya yang 0 adalah ini, ya. Jadi dari kedua perkalian ini yang 0 adalah ini. Oke. Jadi sehingga apa namanya, kita bisa mencari bahwa R1-nya itu sama dengan seperti dulu di SLTA, ya, karena ini pangkat 2, maka di situ adalah min B plus B kuadrat min 4AC per 2A, kemudian R2-nya sama dengan min min ini plus, ya, ini B min akar B kuadrat min 4AC per 2A. Sehingga solusinya bisa kita, kalau sudah ketemu, berarti nanti solusinya adalah Y sama dengan C1 E pangkat Rx ditambah C2E pangkat R1X R2X. Seperti itu solusinya. Ini adalah persamaan apa namanya, diferensial order 2. Gitu. Jadi nanti kita beri soalnya.